Menantu yang super gila. Bab 126-130. Mata Zeng tua berkedip dan kemudian dia tersenyum. Manner, kakek tahu bahwa kamu sedang mengerjai kita. Kakek benar-benar tidak cukup mempercayaimu sebelumnya. Saya minta maaf kepada Anda di sini, dan Zeng Sang, Ziong, kalian berdua cepat minta maaf kepada Manner. Zeng Sang dan Zeng Ziong saling memandang dengan ekspresi malu. Mereka selalu terbiasa menjadi kuat, dan saat ini meminta mereka untuk meminta maaf kepada Zeng Manner yang tersudut. Tetapi masalahnya adalah tidak ada yang bisa dilakukan saat ini. Zeng Ze mengambil napas dalam-dalam, membungkuk sedikit ke arah Zeng Manner, dan berkata, "Saudari Manner, kali ini saya membuat kesalahan, mohon maafkan saya." Ketika dia menoleh, Zeng Ze menggunakan ekspresi jahat di wajahnya, tetapi itu sepintas dan menyembunyikannya dengan baik. Zeng Sang berkata sambil tersenyum, "Manner, Anda melihat bahwa Ziong juga telah meminta maaf kepada Anda, dan Paman ada di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Saya berjanji bahwa hal-hal ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Bisakah Anda memberi Paman kehormatan, pergi ke perusahaan investasi YI? Kehormatan. Kehormatan seperti apa yang kalian berdua ayah dan anak miliki? Jika Zeng Manner memiliki sesuatu, dia dianggap bagian keluarga Zeng. Jika dia tidak memiliki apa-apa, menurutmu siapa kamu? Siapa? Apa yang kamu inginkan? Inginkan apa?" Tang Ling di kerumunan tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras. Dia sangat kuat sejak awal. Kali ini Zeng Manner dipaksa untuk berinvestasi lagi dengan perusahaan investasi YI. Dia juga sangat marah, namun dia tidak berani mengungkapkannya, tetapi sekarang dia telah menemukan kesempatan yang secara alami dia meledakkan emosinya. "Kakak, mengapa kamu harus melakukan ini? Bagaimanapun ini semua tentang keluarga Zeng kita. Mungkinkah karena masalah sepele ini keluarga Zeng bangkrut, sehingga kamu dapat memiliki kehidupan yang baik?" kata Zeng Songyin dengan simpatik. Mendengar kata kebangkrutan, Tang Ling menggigil sejenak. Dia telah menjadi pemalas yang kaya sepanjang hidupnya. Jika dia dijadikan hantu yang malang, dia mungkin juga akan berakhir. Begitu dia memikirkan hal ini, dia juga mengubah sikapnya, memandang Zeng Manner dengan ragu-ragu berkata, "Manner, mengapa kamu tidak menyetujuinya?" Bukannya aku tidak menginginkannya, itu karena aku mungkin tidak bisa melakukannya." Zeng Manner menghentakkan kakinya dengan cemas. "Masalah ini sudah merepotkan. Jika kamu tidak bisa melakukannya sendiri, tidakkah tanggung jawab ini menjadi milik kakek?" Zeng Ziong tidak begitu baik, sehingga dia mencari seseorang untuk disalahkan. "Oke Manner, kakek tahu bahwa kamu masih memiliki dendam terhadap kakek. Kamu awalnya mengambil kontrak. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, itu adalah keputusanku untuk membiarkan Ziong maju, itu salahku juga." Tuan Zeng yang duduk tiba-tiba berkata, "Nah, kakek akan memberi kamu keuntungan di depan begitu banyak orang. Meskipun kamu tidak bisa menjadi manajer umum, selama kamu bisa mendapatkan kembali investasinya, maka kamu adalah manajer proyek dari pusat bisnis Zeng. Kamu bertanggung jawab penuh atas pusat bisnis Zeng, itu sebagai kesepakatannya, kakek." Zeng Ziong tidak bisa berbicara lagi. Manajer proyek ini adalah otoritas nyata. Jika Zeng Manner mendapatkan itu, mereka dapat mengendalikan semuanya. Sisanya tidak akan memiliki kesempatan untuk membuat keuntungan besar. "Diam untukku." Pak Tua Zeng memarahi, "Manner, ini adalah solusi terbaik yang bisa diberikan kakek. Kamu sebaiknya memikirkannya." Demi ini, meskipun Zeng Manner masih seorang sedikit ragu-ragu, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya sedikit dan setuju. Posisi manajer proyek terlalu penting, hampir setara dengan setengah manajer umum. Kesediaan kakek Zeng untuk memberikan posisi ini sudah cukup untuk menunjukkan ketulusannya.
Melihat Zheng Manner menerimanya, kakek Zheng menghela nafas lega. Pada saat ini, tidak ada hal lain yang lebih penting dari kelangsungan hidup keluarga Zheng, hanya karena jika dia tidak bisa mendapatkan investasi dari perusahaan investasi YI, maka tidak akan ada masa depan. Lalu, apakah Anda punya pendapat tentang keputusan saya? Untuk mewakili kepentingan ini, kakek Zheng menambahkan kalimat lain. Tidak masalah, Manner adalah manajer proyek alami. Dia mampu memecahkan masalah 2 kali sejak pertama dan dia pasti akan bisa menyelesaikannya kali ini. Ya, hanya Manner yang bisa menyelamatkan keluarga Zheng kita sekarang. Saudari Manner, hidup kami semua tergantung padamu. Melihat Zheng Manner menerimanya, anggota keluarga Zheng ini sudah terlambat untuk bahagia. Bagaimana mereka bisa menolak saat ini? Secara alami itu harus dibesar-besarkan. Di sore hari, Zheng Manner datang ke gedung perusahaan investasi YI dengan ekspresi ketakutan. Bagaimanapun, waktu hampir habis dan dia tidak bisa menunggu. Setelah mendaftar di meja resepsionis, seseorang resepsionis dengan sopan mengirimnya ke ruang tunggu, tetapi Sang Wenwen tidak pernah datang. Zheng Manner sangat cemas, namun dia tidak berani mendesaknya. Ruangan CEO. Ye Hao mengangkat kepalanya dari dokumen dan melirik Sang Wenwen yang mengenakan seragam profesional di depan. CEO, istri Anda di sini untuk berbicara tentang investasi perusahaan investasi YI. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk itu. Sang Wenwen benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Ya, tapi Zheng Manner memiliki identitas terlalu istimewa, dia tidak berani main-main. Oh, apakah dia di sini lagi? Ye Hao berpikir sejenak, lalu menerima begitu saja. Orang tua dari keluarga Zheng adalah rubah tua, jadi dia pasti akan memikirkan solusi ini, karena jika tidak bekerja sama dengan perusahaan investasi YI, keluarga Zheng mungkin akan jatuh dalam kebangkrutan. Ye Hao berpikir sejenak. Mengingat wajah Zheng Manner, hatinya sedikit melunak dan berkata, kali ini, mari beri mereka investasi 300 juta yuan. Sang Wenwen tertegun sejenak. Kontraknya sama seperti terakhir kali. Jika keluarga Zheng berani main-main lagi, kita bisa mendapatkan aset ini secara langsung. Ye Hao memerintahkan lagi. Sang Wenwen memiliki ekspresi yang jelas di wajahnya. Benar saja, CEO masih sangat kuat dengan kurma manis dan tongkat besar. Keluarga Zheng tidak tertipu. CEO, kalau begitu aku akan menandatangani kontrak sekarang. Sang Wenwen berkata dengan hati-hati. Ye Hao berkata dengan ringan, apakah kamu masih membutuhkan saya untuk mengajari kamu bagaimana melakukan ini? Tolak sementara waktu, ulur waktu dan tanda tangani kontrak dengan enggan sampai kesempatan terakhir. Itu saja. Oke, kamu mengerti kan? Sang Wenwen menundukkan kepalanya dan dengan cepat mundur, dia benar-benar tidak berani membiarkan pihak lain menunggu terlalu lama di sisi Zheng Manner. Ternyata Nona Zheng ada di sini. Saya tidak tahu untuk apa kali ini. Sang Wenwen berkata sambil tersenyum ketika dia berjalan ke ruang tunggu. Zheng Manner tidak berharap untuk melihat Sang Wenwen terburu-buru, jadi dia berdiri dan berkata, Manajer Sang, ini masih tentang investasi. Bukankah kita berbicara tentang kerja sama antara pusat bisnis keluarga Zheng kita terakhir kali? Maksudku, tanda petik. Sang Wenwen memotong secara langsung dan berkata, Nona Zheng, bukan karena saya tidak ingin membantu, itu karena Anda tahu apa yang telah dilakukan keluarga Zheng, Anda tahu lebih baik dari saya. Tuan muda Anda dari keluarga Zheng, melecehkan adik perempuan kita di meja resepsionis, tidak apa jika hanya menggodaku, bahkan sekretaris Xia berani digodanya, aku tidak tahu apakah harus memanggilnya sang pemberani atau tidak berotak. Zheng Manner menghela nafas dan berkata, Manajer Sang, dia adalah generasi kedua pewaris kekayaan keluarga Zheng. Tolong jangan pikirkan dia. Sang Wenwen berkata dengan ringan, apakah kamu keberatan? Terus terang,
Aku hanya seorang wanita kecil yang lahir di keluarga bawah. Beraninya aku keberatan dengan perilaku orang kaya seperti leluargamu? Lagi pula, mengejar gadis adalah hal yang normal. Jika aku sepenuhnya menolak lamaran keluarga Zeng karena Zeng Ziong telah melamarku, aku sendiri tidak akan bisa lulus ujian. Mendengar kata-kata Sang Wenwen, Zeng Manner menghela napas lega dan melanjutkan, terima kasih manajer Sang atas pertimbangan Anda, lalu saya ingin tahu apakah kerja sama kami masih dapat dilakukan? Bahkan jika itu didasarkan pada kondisi kontrak sebelumnya, kami bersedia untuk setuju. Sang Wenwen menghela nafas dan memikirkannya, Nona Zeng, Anda dan saya sangat cocok. Saya tidak bermaksud menipu Anda dalam kerja sama kami sebelumnya. Persyaratan kontrak tersebut dibuat oleh CEO sendiri. Saya tidak punya banyak untuk mengatakan banyak hal di posisi saya. Saya tidak tahu apakah Anda dapat memahaminya? Benar-benar dapat dimengerti, kata Zeng Manner. Itu bagus, kata Sang Wenwen dengan ekspresi lega, Nona Zeng, saya pribadi sangat mengagumi Anda, dan saya juga sangat optimis tentang keluarga Zeng Anda. Tapi, keluarga Zeng Anda membuat kesalahan lagi dan lagi, terus-menerus menguji batas toleransi CEO. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, bahkan jika Anda melecehkan sekretaris Xia, itu bukan masalah besar. Masalah terbesar bagi Anda adalah bahwa kami telah menyusun kontrak di sini, dan keluarga Anda masih mensia-siakannya. Setiap perubahan yang dibuat oleh keluarga Anda itu tanda tidak menghormati perusahaan kami dan CEO. CEO baru saja mengambil alih perusahaan, tetapi proyek kecil seperti itu selalu mengganggunya, dan sekarang dia tidak ingin melakukan investasi ini, aku tidak bisa menahannya. Tanda petik. Oke, mungkin itu yang menjadi masalahnya. Nona Zeng, jika Anda tidak punya hal lain untuk dilakukan, saya akan pergi bekerja dulu. Sang Wenwen tersenyum, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan pergi. Di ruang tamu, Zeng Manner menghela nafas, Zeng Ziong ini benar-benar melakukan kesalahan besar, karena dia sendiri hampir tidak memiliki kemungkinan untuk sukses. Namun, Zeng Manner masih bisa melihat bahwa Sang Wenwen tampaknya sedikit naksir padanya. Jadi jika ada kesempatan, mungkin masalah ini bisa diselesaikan. Kembalilah dan pikirkan cara. Sambil menghela nafas, Zeng Manner berbalik dan pergi dengan cepat. Bukan hal yang sama untuk tinggal di sini. Ruangan CEO. Ye Hao meletakkan tangannya di punggung dan melihat layar di depannya. Setelah beberapa saat, dia terkekeh dan berkata, Sang Wenwen melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika waktunya tepat, dia akan dipromosikan menjadi manajer umum. Xia Yun yang berdiri di belakang Ye Hao, memiliki rambut yang longgar hari ini. Tapi Yan membelai ujung rambutnya, dan kemudian berkata dengan lembut, ya, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada CEO untuk Sang Wenwen dulu. Ye Hao tersenyum dan berkata, ingatlah untuk memberi tahu Sang Wenwen untuk bertindak seperti drama. Satu hal, postur harus memadai, tidak perlu terlalu sopan karena dia adalah istriku, pasangan ini tidak tahu berapa lama mereka bisa melakukannya. Setelah mengatakan ini, Ye Hao juga menghela nafas, dia berkata bahwa Zeng Manner tulus, tapi, di belakang Ye Hao, Xia Yun tidak tahu apakah dia mendengar bagian pertama dari kalimat itu, tetapi dia terkejut dan berkata, CEO, kamu ingin bercerai? Apakah aneh bagimu untukku bercerai? Ye Hao melihat keluar dan menghela nafas, aku akui, aku benar-benar menggerakkan hatiku ke arahnya 3 tahun terakhir, tapi dia. Kata-kata ini, Ye Hao benar-benar tidak ingin membicarakannya. Dia awalnya berpikir bahwa Zeng Manner masih naksir padanya, tapi sekarang dia mengetahuinya. Perasaan Zeng Manner untuknya mungkin bukan cinta, tetapi beberapa kasih sayang keluarga yang sederhana. Seperti anjing, itu dapat mengembangkan perasaan setelah waktu yang lama. Namun Ye Hao mengatakan hal yang sama, dia merasa jika itu benar-benar terjadi pada saat itu, dia mungkin tidak dapat membuat tekad ini.
melihat kesunyian Ye Hao dengan sedikit desahan. Hati Xia Yun berdegup kencang, tetapi pada saat ini dia tidak berani mengatakan apa-apa, namun dia berpikir sejenak, dan berkata, "CEO, saya telah meminta seseorang untuk mengatur furnitur kamar tidur untuk kamu. Tetapi kamar mandinya tidak secepat itu, mungkin perlu beberapa hari untuk direnovasi. Atau, mengapa kamu tidak datang ke rumahku untuk malam ini?" "Baiklah." Ye Hao mengeluarkan ponselnya dan meliriknya. Sekarang dia memiliki 2 ponsel yang harganya lebih dari 80.000 untuk penggunaan kantor, dan telepon usang satunya adalah satu-satunya hadiah yang diberikan Zheng Manner padanya. Ini menyimpan nomor pribadi, tetapi untuk waktu yang lama, Zheng Manner belum menyebut dirinya atau informasi. "Jika ada waktu, bawa aku ke bank dulu untuk tingkatkan batas kartu emas hitamku, sehingga aku bisa menggeseknya lagi." Ye Hao teringat hal lain di toko ponsel tadi malam. "Ayo pergi ke bank untuk melakukan pertemuan." Segera, Xia Yun mengantar Ye Hao dengan Bentley ke gedung kantor pusat Bank Komersial Kota Nanhai, tetapi tempat ini selalu sulit untuk mendapatkan tempat parkir, dan dia tidak dapat menemukan tempat parkir untuk sementara waktu. "Tunggu aku di sini, ini hanya urusan kecil, datanglah setelah kamu selesai menemukan tempat parkir." Ye Hao memerintahkan dan turun dari mobil. Karena akhir pekan, tidak banyak pelanggan di kantor pusat Bank Komersial Kota Nanhai, hanya beberapa orang dan area VIP belum dibuka. Ye Hao melihat bahwa tidak ada banyak yang mengantri, jadi dia baru saja menemukan jendela untuk berbaris, dan dia segera berbaris. "Tuan, apakah Anda butuh bantuan?" Di dalam konter, seorang wanita menunjukkan seringai profesional. Ye Hao berkata, "Kartu saya terbatas pada batas limit. Saya ingin datang ke sini untuk menyesuaikan batas limitnya." Tanda petik. Begitu dia mendengar bahwa itu bukan untuk bisnis simpanan dan bisnis manajemen kekayaan, senyum di teler wanita wajahnya menghilang dan dia berkata dengan dingin pada saat ini, "Tuan, Anda tidak perlu pergi ke konter untuk menyesuaikan batas limit kartu Anda dapat melakukannya di perbankan online." Ye Hao melingkari kepalanya dan berkata, "Jumlah yang ingin saya sesuaikan relatif tinggi, tampaknya tidak dapat dilakukan secara online." Di dalam konter, Wei Zili sedikit mengernyit, "Siapa dia?" "Jika Anda menyesuaikan kuota online, batas atas dapat disesuaikan menjadi 100.000 yuan. Pria di depannya ini tampak kusam, apakah dia masih dapat menghabiskan lebih dari 100.000 yuan dalam sebulan?" Pada saat ini, Wei Zili tersenyum sedikit, tetapi tidak bisa menyembunyikan ketidakpedulian di matanya. "Maaf Pak, saya tidak tahu seberapa tinggi Anda ingin menambah kuota. Jika kurang dari 100.000, jangan tangani di sini." Ye Hao yang tidak bisa berkata-kata, "Bagaimana sikapmu? Kamu masih pilih-pilih menjalankan bisnis sendiri?" Dan sekarang dia berkata dengan dingin, "Lalu seberapa tinggi batas limit tertinggi dapat disesuaikan di sini?" 100 juta. Wei Zili berkata dengan aneh, "Saya tidak tahu apakah Anda membutuhkannya Pak. Kalau begitu 100 juta. Kata Ye Hao. "Apa?" Wei Zili akhirnya tidak bisa menahan tawa, dia melihat ke atas dan ke bawah Ye Hao untuk sementara waktu, lalu berkata dengan ringan, "Tuan, jika Anda ingin membuat drama, silakan keluar dan belok kiri ke Nanhai. Di sana ada stasiun TV. Kami adalah bank di sini, bukan agen pencarian bakat." Ye Hao benar-benar tidak sabar saat ini, dia mengeluarkan kartu emas hitam dari sakunya dan melemparkannya ke konter dan berkata dengan ringan, "Oke, kalau begitu kasus ini, bantu saya melakukannya. Transfer cek, saya akan mentransfer semua uang di kartu ini." "Oh, saya tidak percaya orang Malang itu tahu cara mentransfer cek, Anda." Wei Zili mencibir dan dia tanpa sadar melihat di tengah kata-katanya. Dia melirik kartu bank dan pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya hilang dan keringat dingin keluar. Kartu emas hitam.
Apa yang muncul di depannya saat ini adalah kartu emas hitam legendaris. Tidak lebih dari 5 kartu ini di kota Nanhai, mana yang memiliki kartu emas hitam adalah seseorang yang memiliki identitas luar biasa. Tetapi memikirkan hal ini, Wei Zili tiba-tiba menjadi tenang. Hanya ada beberapa pelanggan kartu emas hitam dan kantor pusat memiliki layanan pelanggan profesional untuk resepsi pribadi. Bagaimana mungkin pelanggan seperti itu datang secara pribadi untuk masalah sepele meningkatkan pendapatan? Batas limit kartu? Apalagi pelanggan kartu ini semua dari kelas atas, memakai emas dan perak, bagaimana mereka bisa datang ke konter kecil untuk berbaris? Begitu dia memikirkan ini, Wei Zili yakin dalam hatinya bahwa kartu emas hitam pria di depannya itu palsu atau dia mencurinya entah dari mana. Orang sekarang, dunia semakin buruk, manusia kuno. Wei Zili terus menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, menatap Ye Hao dengan lebih jijik. Saat berikutnya, Wei Zili dengan tegas menekan tombol alarm di bawah meja dan alarm berbunyi keras. Kemudian melihat beberapa penjaga keamanan dengan peluru tajam bergegas keluar dari sudut dalam sekejap. Ye Hao juga sedikit terkejut ketika melihat adegan ini. Bagaimana situasinya? Mungkinkah bank tidak mengizinkan orang untuk menarik uang? Jika Anda ingin mentransfer uang, bunuh saja. Melihat ekspresi Ye Hao, Wei Zili semakin merasa bahwa dia telah melihat kebenaran. Dia berdiri memandang Ye Hao dengan merendahkan dan mencibir. Sepertinya tebakan saya benar, Anda adalah pencuri. Saya tidak tahu dari mana kamu mencurinya. Hanya ingin menarik uang dengan kartu bank. Tapi tahukah kamu, hanya ada 5 kartu bank seperti itu di kota Nanhai dan pemegang kartu manapun adalah pelanggan besar, bukan orang miskin sepertimu. Wei Zili sangat bangga, dia tidak bisa memikirkan dirinya sendiri suatu hari, saya masih dapat menemukan pencuri, dan ketika saya mengembalikan kartu itu ke pemilik kartu, saya mungkin disukai oleh pria sebesar itu, dan kemudian memiliki kesempatan untuk terbang ke cabang dan menjadi Phoenix. Memikirkan hal ini, Wei Zili merasa sangat bersemangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki keberuntungan seperti itu, dia benar-benar tidak pernah memimpikannya. Beberapa pelanggan yang melakukan bisnis di sekitar, semua mundur dengan suos pada saat ini, dan mereka semua memandang Ye Hao dengan tatapan waspada. Seorang wanita dengan permata berkata dengan keras, "Ada apa dengan bank Anda? Bukankah itu bank yang paling aman? Mengapa Anda membiarkan pencuri masuk? Ya, jika nanti ada kerugian, bagaimana Anda akan memberikan kompensasi kepada kami? Anda dapat membayar, bisakah Anda membayar tanggung jawab untuk ini? Cepat dan kirim dia ke kantor polisi." Pada saat ini, orang-orang di sekitar menunjuk-nunjuk, ingin menampar Ye Hao, bagaimanapun juga semua orang membenci pencuri. Ye Hao tidak bisa menahannya ketika diskusi di sekitarnya datang. Dia memandang Wei Zili dengan dingin dan berkata, "Kamu miskin dan kamu tidak memiliki kartu emas hitam, jadi orang lain tidak bisa memilikinya." Wei Zili tiba-tiba tertawa, "Apa? Anda masih ingin mengatakan bahwa Anda adalah orang kaya dan berpura-pura rendah hati? Apakah Anda mencuri kartu ini? Tidakkah Anda mengetahuinya?" Ada banyak diskusi di sekitar dan semua pelanggan berkumpul sekitar. Tongkat listrik di tangan penjaga keamanan semua ditarik keluar, tampak dingin, siap untuk memanggil polisi setiap saat. Pada saat ini, di tengah kerumunan, seorang wanita dengan pakaian bisnis dan kuncir kuda tinggi masuk. "CEO, apakah Anda baik-baik saja?" Xia Yun tampak cemas, "Saya baru saja memarkir mobil, mengapa ini terjadi tiba-tiba?" Saat dia berbicara, dia melirik penjaga keamanan di sekelilingnya, dan berkata, "Dia adalah CEO perusahaan kami, mengapa mungkin dia itu pencuri?" Xia Yun sedikit terdiam, dia baru saja menemukan tempat parkir ketika dia mendengar ada pencuri di bank dan ternyata yang disebut pencuri itu adalah sebenarnya Ye Hao. Bagaimana hal seperti itu terjadi? Kekayaan bersih Ye Hao bukan hanya ratusan miliar,
tetapi puluhan bahkan ratusan miliar. Jika orang seperti dia adalah pencuri, dia hanya bisa mencuri hatinya, tidak ada yang lain. Melihat Xia Yun, Ye Hao juga tercengang. Bukankah dia membiarkannya menunggunya di dalam mobil? Kenapa kamu masih di sini? Wow. Begitu Xia Yun muncul, dia langsung menarik perhatian banyak pria. Bagaimanapun, Xia Yun adalah pilihan yang baik terlepas dari penampilan atau sosoknya. Diikat dengan kuncir kuda tinggi, dia terlihat muda, cantik, dan temperamennya tidak buruk. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah dewi generasi masa depan. Pada saat ini, Xia Yun berjalan dengan sepatu hak tinggi dan berdiri di samping Ye Hao. Pada saat ini, Wei Zili tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Wanita cantik ini, saya pikir Anda cantik dan pintar, Anda tidak tertipu oleh orang ini kan? Orang ini terlihat seperti hantu yang malang dan berani mencuri uang hitam bank kami. Jika jumlah ini sangat besar, saya khawatir Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda di sel. Jika Anda ingin saya memberitahu Anda masih sangat muda dan cantik, Anda tidak akan menang dan bisa hidup di sel." Wei Zili mencibir dalam hatinya saat dia berbicara. Penampilan, sosok dan temperamen Xia Yun lebih dari satu tingkat lebih tinggi darinya. Pada saat ini, dia merasa sedikit cemburu, tetapi dia tidak berani mengakuinya, dia hanya merasa sangat tidak nyaman. Pencuri ini juga sangat kuat. Mengandalkan kartu emas hitam, dia sebenarnya menipu orang lain untuk mengatakan CEO macam apa dia, tak tahu malu. Xia Yun memandang Wei Zili dan berkata dengan serius, "Nona, harap berhati-hati ketika Anda berbicara, ini adalah CEO perusahaan kami, jika Anda sangat tidak sopan, perusahaan kami tidak keberatan membuka rekening kita di bank lain. Kalian benar bahwa pengusaha memiliki bisnis yang hebat, tetapi di seluruh kota Nanhai itu bukan hanya ada bank Anda. CEO-nya sendiri yang dapat menginvestasikan ratusan juta hanya dalam satu investasi, bahkan tidak berkedip, bagaimana dia bisa menjadi pembohong? Ini hanyalah lelucon terbaik di dunia." Wei Zili memandang Xia Yun dari atas ke bawah, dan mengejek, "Kamu bilang dia bukan pencuri? Dia bukan? Apakah kamu tahu apa kartu emas hitam ini? Tidak ada 1 miliar likuiditas di bank kami, dan tidak ada 10 miliar di produk manajemen kekayaan. Tidak mungkin memegang kartu bank seperti itu. Anda orang miskin, bagaimana Anda mengetahui bahwa dia memiliki begitu banyak uang? Dia tidak mencuri kartu emas hitam ini, bagaimana dia mendapatkannya?" Tanda petik. Xia Yun mengerutkan kening dan berkata, "Bisakah kamu tidak membuat masalah yang tidak masuk akal? Apakah itu kartu CEO kami? Cukup gesek dan masukkan kata sandi untuk mengetahuinya." Mendengar ini, wajah Wei Zili menjadi lebih mengejek dan dia dengan sengaja berkata dengan keras, "Gesek kartunya? Gesek kartunya? Kata sandi? Anda tidak tahu ini. Apakah semua jenis kartu terikat ke ponsel? Setelah seseorang menggesek kartu, tidak peduli apakah kata sandinya benar, pemilik kartu akan mendapat konfirmasi. Bagaimana jika pemilik kartu berpikir bahwa kami bank tidak menghormatinya? Tidak bisakah kamu menghindari menyakiti orang lain? Sama seperti kamu tidak mengerti apa-apa, jangan berpikir bahwa kamu bisa berpura-pura menjadi pria besar jika kamu memiliki kulit yang tampan." Saat ini, banyak orang di sekitar mengobrol dan berdiskusi. Jangan melihat kecantikan wanita ini, tetapi dia benar-benar bodoh seperti ini, bahkan hantu malang ini percaya pada CEO pihak lain. IQ-nya sangat rendah bukan? Pada saat ini, CEO bank ini seorang pria paruh baya dengan perut besar, berjalan keluar dari dalam dengan tangan di punggungnya dan mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan yang berantakan. "Apa yang terjadi?" Wei Zili dengan cepat berkata, "CEO, orang ini mencuri kartu emas hitam pelanggan besar kami dan ingin datang kepada kami untuk menipu uang." "Apa? Kartu emas hitam?" CEO bank yang semula di sini tiba-tiba berkeringat dingin.
Ini adalah peristiwa besar bagi pelanggan besar manapun yang kehilangan kartu emas hitam. Pada saat ini, matanya tertuju pada Ye Hao dan saat berikutnya dia melirik kartu emas hitam di tangan Ye Hao, kemudian dia menarik napas. Keamanan, tangkap orangnya. Kirim ke ruang keamanan dulu. Setelah saya menghubungi pemilik kartu, saya akan melihat apakah saya ingin memanggil polisi. Manajer membuat keputusan tegas dan dengan cepat memerintahkan. Beberapa penjaga keamanan yang ganas bergegas maju, dan salah satu dari mereka menodongkan pistol ke dahi Ye Hao. Ye Hao mengerutkan kening. Awalnya, dia benar-benar memperhatikan penjaga keamanan ini, tetapi masalahnya adalah Xia Yun juga hadir. Dia mulai bertarung setelah beberapa saat. Jika pistolnya meledak, dia mungkin tidak dapat melindunginya. Pada saat ini, Ye Hao tidak melawan, tetapi dibawa pergi oleh penjaga keamanan dengan patuh. Apakah kamu CEO tempat ini? Bagaimana kamu bisa menangkap CEO kita begitu saja? Apakah kamu tahu ini masalah besar? Kamu sudah tamat. Xia Yun gemetar karena marah. Nona, Wei Zili tertawa di belakang, semua orang telah dibawa pergi, apa yang kamu pura-pura ada di sini? Jika kamu terus membuat masalah seperti ini dan mengganggu ketertiban normal bank kami akan menangkapmu juga. Mau menangkapku? Bisakah kamu memikul tanggung jawab ini? Bahkan jika CEO-mu datang, kamu harus menghormati CEO kami, bawahan macam apa kamu? Teriak Xia Yun. Tangkap bersama dan tahan di ruang keamanan, saya akan berbicara dengan pemilik kartu setelah menghubungi pemilik kartu. CEO mengerutkan kening dan melambai dengan cepat. Segera, Xia Yun juga dikirim ke ruang keamanan oleh beberapa penjaga keamanan untuk menemani Ye Hao di dalam. Dada. Wei Zili juga berjalan ke ruang keamanan dengan tangan disilangkan. Dia melihat ke bawah kedua orang di ruang keamanan dan berkata dengan dingin, kalian berdua, aku akan memberimu nasihat. Jika Anda sudah bebas, jangan melakukan hal-hal seperti pencurian kecil-kecilan di masa depan. Dan juga, lain kali jika Anda mengambil kartu bank, berikan kepada kami. Daripada bermasalah dan menipu uang dari kami. Kamu masih tidak memberiku kartu itu? Apakah kamu masih ingin memegangnya? Apakah kamu takut kejahatanmu tidak cukup serius? Apakah kamu baik-baik saja? Ye Hao mengabaikan Wei Zili sama sekali, tetapi melihat Dik Xia Yun naik turun, gadis kecil ini juga ditangkap masuk, jangan membuat dirimu sulit karena aku. Jika tidak, penjaga keamanan ini harus berbaring sekarang untuk membayarnya. Bersambung.